Selama hidup ini, sebenarnya apa yang paling penting? Ini adalah sebuah artikel yang sangat populer baru-baru ini di internet. Penulisnya adalah Xia Chongyi Nanping. Jika saat ini Anda juga merasa bingung seperti itu, atau bahkan belum menemukan jawaban, mungkin Anda bisa mendapatkan jawabannya di sini. Pada usia 3 tahun, saya memegang erat permen loli di tanganku dan yakin itu adalah yang paling penting. Pada usia 5 tahun, saya menghabiskan satu sore penuh menangkap seekor capung, dan pada saat itu, rasanya itu adalah yang paling penting. Pada usia 7 tahun, saya melihat sertifikat penghargaan di tangan teman sebangku dengan rasa iri dan sedikit cemburu, dan saya pikir mungkin itu adalah yang paling penting. Pada usia 9 tahun, berbaring di bawah pohon dengan bayangan matahari di wajah, musim panas adalah yang paling penting bagiku. Pada usia 13 tahun, saya menyadari bahwa surat penerimaan sekolah menengah atas adalah hal paling penting dalam hidup saya. Pada usia 16 tahun, duduk di kelas dengan angin sepoi-sepoi melewati jendela, saya melihat seorang gadis di baris depan dengan rambut ekor kuda, dan tiba-tiba merasa bahwa terus seperti ini juga bagus. Pada usia 18 tahun, saya belajar keras siang dan malam, berdoa dan bersembahyang, hanya untuk mendapatkan surat penerimaan universitas. Pada usia 22 tahun, saya mengucapkan selamat tinggal pada lingkungan kampus, memasuki apa yang disebut sebagai dunia nyata, dan pekerjaan menjadi yang paling penting. Pada usia 24 tahun, saya menghadapi pernikahan saya. Saya melihat tamu yang datang dan pengantin wanita saya, yang jelas bukan gadis yang saya cintai pada usia 16 tahun. Tapi saat itu, dia menjadi yang paling penting bagiku. Pada usia 26 tahun, saya duduk gelisah di luar ruang persalinan, suara tangisan bayi memecah kedamaian, dan saya tahu yang lebih penting sudah datang. Pada usia 33 tahun, saya merasa sangat tertekan oleh pinjaman rumah dan mobil, dan uang terasa sangat penting. Pada usia 38 tahun, ayah saya yang keras kepala mulai meminta pendapat saya, dan pada saat itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa tanpa terasa dia sudah tua. Masih pada usia 38 tahun, ibu saya tidak lagi memarahi saya, tetapi dia terus-menerus mengingatkan saya dengan hati-hati. Saya tahu dia juga sudah menua. Pada usia 38 tahun lagi, anak laki-laki saya tidak lagi memeluk saya lagi, dia memiliki teman-teman hidupnya sendiri. Saya tahu selama sisa hidupnya, dia hanya akan semakin menjauh dariku. Pada tahun itu, saya menyadari bahwa mungkin waktu adalah yang paling penting di dunia ini. Pada usia 40 tahun, melihat laporan pemeriksaan fisik yang berantakan, saya baru menyadari bahwa tidak pernah merasa diri sendiri penting. Pada usia 50 tahun, saya telah menghabiskan setengah hidup saya dengan lalai, mengelus perut buncit saat duduk di meja kerja, dan saya merenungkan kembali impian muda saya, yang tidak pernah saya anggap begitu penting. Pada usia 50 tahun, melihat anak laki-laki saya dan seorang gadis yang bagus masuk ke jenjang pernikahan, saya memandang gadis itu dengan mata berkedip, dan saya tidak tahu apakah pengantin wanita itu adalah gadis yang dia cintai pada usia 16 tahun, tetapi saya masih merasa bahwa kebahagiaan anak laki-laki saya lebih penting daripada kebahagiaan saya. Pada usia 55 tahun, saya menghampiri cucu saya dengan napas terengah-engah, takut dia akan terjatuh. Pada saat itu, saya tidak pernah memiliki harapan besar untuk cucu saya. Kebahagiaan dan kesenangannya adalah yang paling penting. Pada usia 60 tahun, saya mengubur orang tua saya berdekatan, saya sudah tua, saya melihat segalanya dengan sudut pandang yang lebih bijak. Saya tidak menangis, hanya merasa bahwa omelan ayah dan ceramah ibu sangat penting saat itu. Pada usia 70 tahun, akhirnya istriku pergi lebih dulu, anak laki-laki dan menantu sukses dalam karir, cucuku berkuliah di tempat lain. Saya hanya bisa berkeliaran di jalan-jalan tanpa tujuan, dan saya merasa istri lebih penting daripada wanita lain yang menari senam di lapangan. Pada usia 75 tahun, di rumah sakit, dokter memintaku untuk keluar dulu untuk bicara dengan anak laki-laki dan menantuku. Saya mengerti bahwa waktu tidak lama lagi, jadi di kesempatan ini, saya menelepon cucu saya. Saya ingin memberitahunya, jika pada usia 16 tahun, jika kamu mencintai seorang gadis, pastikan untuk menggenggamnya dengan erat, seperti menggenggam permen loli di tanganmu pada usia 3 tahun. Namun, setelah berpikir sejenak, saya merasa tidak pantas untuk bicara seperti itu kepada cucuku.
Setelah telepon terhubung, saya hanya mengatakan satu kalimat, "Kakek merindukanmu, jika kamu punya waktu, datanglah dan menjenguk saya." Dokter menghibur saya dengan mengatakan tidak ada masalah besar. Saya tersenyum kepada dokter, hidup tidak punya masalah besar, yang paling penting adalah menikmati proses hidup. Pada usia 76 tahun, cucu saya datang menjenguk saya. Saat dia melihat saya dalam kondisi sangat lemah, dia mungkin merasa agak canggung. Anak laki-laki saya dan menantuku menangis di samping tempat tidur. Saya tidak punya tenaga lebih untuk memikirkan apa yang paling penting, saya hanya ingin menjalani sisa hidup dengan sederhana. Anak laki-laki saya dan menantuku juga sudah cukup tua, tubuh mereka tidak bisa menahan banyak beban lagi. Cucu saya, baru saja memulai pekerjaan, sulit untuk mengambil cuti, jadi jangan memberi masalah kepada atasan. Saat saya memikirkan ini, angin tiba-tiba datang dari suatu tempat, menghalangi pandangan saya. Ketika saya membuka mata saya, ayah dan ibu saya berpegangan tangan, dengan senyum akrab yang sangat saya kenal. Mereka terlihat muda seperti masa muda mereka mengulurkan tangan mereka dan mengajak saya untuk memeluk. Saya sangat merindukan mereka, jadi saya tidak ragu untuk melompat dari tempat tidur dan berlari menuju mereka. Saat berlari, saya berubah menjadi sosok berusia 60 tahun, 40 tahun, 20 tahun, bahkan hingga 3 tahun, akhirnya mereka bisa menggendong saya lagi. Saya menganggukkan kepala kepada mereka, dan mereka juga tersenyum sambil menganggukkan kepala, membawa saya pergi. Saya menoleh sekilas pada anak laki-laki saya, menantuku, dan cucu saya. Mereka merangkul saya yang berusia 76 tahun dengan tangis keras, meskipun mereka enggan melepaskan saya. Tidak apa-apa. Saya tahu mereka masih akan bisa melanjutkan hidup dengan baik. Jadi, apa yang paling penting? Semuanya penting, tapi tidak semua harus dimiliki, karena hal-hal yang Anda anggap paling penting, pasti akan ada saat Anda kehilangannya. Penyesalan adalah suatu bagian dari kehidupan. Dan, saya berharap Anda tidak pernah lupa masa muda Anda, dan jangan takut terhadap rambut putih. Kita, seperti benih, yang terus tumbuh menuju arah cahaya.